Kasus pinjaman online ilegal di Yogyakarta bermula dari jerat penagih pinjaman terhadap warga Jawa Barat. Setelah ditelusuri, Polda Jawa Barat menemukan penggerak kantor pinjaman online berada di Yogyakarta. Ada 8 orang yang menjadi tersangka dari penggerbekan kantor pinjaman online di Yogyakarta. Jerat pinjaman online juga terjadi pada satu keluarga asal Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Awalnya mereka tergiur berutang 2 juta rupiah di salah satu aplikasi 3 bulan lalu. Kini mereka telah berutang ke 20 aplikasi dengan total puluhan juta rupiah. Akibatnya mereka dihadapkan dengan penagihan dengan ancaman kekerasan. Dari pemaparan video tadi, marak sekali kasus pinjaman online ilegal yang merugikan pengguna maupun bukan pengguna pinjol. Sehingga perlu diketahui apa itu pinjaman online, bagaimana pinjaman online ini bisa beredar bebas di masyarakat, dan langkah apa yang perlu dilakukan untuk dapat mencegah adanya pinjaman online ilegal. Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi menjelaskan bahwa pengertian dari layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dari definisi tersebut bisa kita pahami bahwa pinjaman online ini umumnya berbentuk sebuah layanan yang memberikan pinjaman kepada penerima pinjaman. Biasanya pinjol ini dilakukan berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak yang memanfaatkan sistem elektronik. Hal ini yang menjadi pembeda dengan pinjaman konvensional, bahwa pinjaman online menggunakan sistem elektronik seperti yang kita temui bahwa pinjaman online umumnya diakses pada aplikasi ataupun website internet. Selanjutnya, mengenai landasan hukum dari pinjaman online itu sendiri. Dalam pinjaman online, seluruh perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur itu tertuang di dalam kontrak elektronik yang tercantum dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menyatakan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Kekuatan hukum kontrak elektronik juga dapat dilihat pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik itu mengikat pada para pihak. Artinya bahwa suatu transaksi yang menjadi perjanjian lalu dituangkan di dalam kontrak elektronik itu bersifat mengikat para pihak, sehingga kontrak elektronik ini bisa kita samakan dengan perjanjian atau kontrak-kontrak pada umumnya. Oleh karena itu, teman-teman, sebelum menggunakan pinjol, terlebih dahulu kita harus memerhatikan klausula-klausula di dalamnya, apakah merugikan salah satu pihak atau tidak. Karena apabila salah satu pihak merugi akibat adanya klausula pada kontrak yang diperjanjikan, maka kontrak tersebut telah melanggar syarat perjanjian sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata. Sehingga akibatnya adalah kontrak menjadi batal demi hukum. Kemudian selanjutnya pasal 26 Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 ini juga bisa menjadi salah satu landasan hukum bagi pinjaman online karena data pribadi ini menjadi jaminan bagi pengguna untuk dapat memanfaatkan pinjaman online. Tentu penyelenggara pinjaman online wajib bertanggung jawab atas menjaga seluruh informasi data pribadi milik pengguna dan tidak serta-merta bisa memanfaatkan data pribadi tersebut tanpa adanya konsen atau persetujuan dari pemilik data pribadi. Selanjutnya adalah mengenai perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan salah satu bentuk dari hak asasi manusia apabila kita sebagai korban merasa dirugikan oleh orang lain. Dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Regulasi-regulasi yang berkaitan dengan pinjaman online memiliki perlindungan hukum yang bervariatif. Masyarakat diberikan berbagai opsi dalam melakukan upaya hukum terhadap permasalahan pinjol ilegal, baik dengan bisa melakukan upaya hukum pidana maupun perdata sesuai dengan model pelanggaran hukum yang dialami pada masyarakat. Pada sanksi pidana, pelaku pinjaman online ilegal dapat dipidana sesuai dengan deliknya. Apabila terdapat pemerasan atau pemaksaan dari pelaku pinjaman online ilegal, maka korban bisa menggunakan pasal 483 KUHP tentang pemerasan sebagai dasar untuk upaya hukumnya. Pasal 483 KUHP dengan bunyi setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis, atau dengan ancaman akan membuka rahasia memaksa orang supaya 1. Memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, atau memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang, dipidana karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, atau pidana denda paling banyak kategori 4, atau sebesar 200 juta rupiah. Adapun korban juga bisa menggunakan pasal 29 junto pasal 45B Undang-Undang ITE, yang mana menjelaskan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 750 juta rupiah. Pasal tersebut digunakan apabila terdapat penyebaran data pribadi sebagai bentuk ancaman agar korban melakukan utang ataupun piutang. Kemudian selanjutnya pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di sini korban juga bisa menggunakan pasal tersebut apabila perjanjian pada pinjaman online tersebut memiliki unsur adanya pencantuman klausula baku. Pasal 18 ayat 1 huruf A pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini memiliki bunyi bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila A. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha dapat dipidana sebagaimana pada pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak sebesar 2 miliar rupiah. Dari pasal tersebut perlu kita ketahui kalau klausula baku ini merupakan ketentuan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak. Artinya terdapat klausula yang memaksa pihak peminjam harus menaati ketentuan yang diberikan oleh pemberi pinjaman. Tentu tindakan klausula baku ini sangat merugikan pihak peminjam dan bisa dijerat pada pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun dari berbagai sanksi tersebut, korban dapat melakukan upaya hukum baik melalui litigasi ataupun non-litigasi. Untuk litigasi sendiri, korban dapat membuat laporan polisi kepada pihak aparat karena pada dasarnya pelanggaran yang menyangkut Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, merupakan delik aduan, sehingga harus dilaporkan kepada polisi atau aparat penegak hukum. Selain itu, korban juga bisa mengajukan gugatan perdata apabila korban mengalami kerugian secara material dan imaterial. Untuk upaya non-litigasi, korban bisa memanfaatkan alternatif penyelesaian sengketa yang disediakan oleh undang-undang seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen apabila terdapat pelanggaran terhadap konsumen yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, seperti tadi pencantuman klausula baku dan sebagainya. Selain itu bisa juga dengan melakukan mediasi ataupun konsiliasi. Umumnya kasus pinjaman online ini seringkali diselesaikan dengan jalur non-litigasi, karena biaya perkara yang murah dan proses yang tidak rumit. Hasil dari putusan yang dibuat juga seringkali tidak memenangkan salah satu pihak, dan tentu hal ini yang menjadi poin pada penyelesaian kasus-kasus seperti pinjaman online. Sekian dari pemaparan video edukasi hukum saya mengenai bahaya pinjaman online. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, termasuk yang menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.